Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13. Sedikit perenungan mengenai pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat
Sejarah Para Nabi, Jilid 2, halaman 367 alinea pertama sampai halaman 368 alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan, sekarang Daud telah berdiri dengan teguhnya di atas tahta dan bebas dari serangan bangsa-bangsa asing. Ia telah berpaling kepada satu tujuan yang telah diidam-idamkannya untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Bertahun-tahun lamanya tabut Allah itu telah disimpan di Kiryat Yearim yang jaraknya 9 mil jauhnya. Tetapi sepatutnya lah bahwa ibu kota bangsa itu harus mendapat kehormatan dengan tanda dari hadirat ilahi. Daud telah menghimpunkan 30.000 tokoh orang Israel karena maksudnya adalah untuk menjadikan peristiwa itu sebagai sesuatu yang menggembirakan sekali dan penuh dengan pertunjukan. Orang banyak menyambut panggilan itu dengan senang hati. Imam besar bersama saudara-saudaranya yang ada di dalam pekerjaan yang suci itu dan para pemuka serta para pemimpin suku bangsa telah berkumpul di Kiryat Yearim. Daud dipenuhi oleh semangat suci yang berkobar-kobar. Tabut itu dibawa dari dalam rumah Abinadab dan diletakkan di atas pedati baru yang ditarik oleh lembu, sementara kedua anak Abinadab mengawalnya. Orang Israel mengikutinya dengan sorak-sorai dan nyanyian kesukaan. Suara orang banyak bergabung menjadi satu dalam nyanyian sambil diiringi oleh bunyi alat-alat musik. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Sudah lama waktu berlalu semenjak Israel menyaksikan satu suasana kemenangan seperti itu. Dengan kegembiraan yang disertai suasana hikmat, rombongan orang banyak itu berjalan menuju ke kota suci melalui bukit-bukit dan lembah-lembah. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Satu kegentaran yang mendadak telah memenuhi rombongan orang banyak yang sedang bersuka-suka. Daud merasa heran dan panik sekali, dan di dalam hatinya ia meragukan keadilan Allah. Daud sedang berusaha untuk menghormati tabut itu sebagai satu tanda hadirat ilahi. Kalau demikian, mengapa hukuman yang mengerikan itu telah dijatuhkan sehingga suasana yang penuh dengan kegembiraan itu telah berubah menjadi suasana sedih dan berkabung? Merasa bahwa tidaklah aman untuk membiarkan tabut itu berada di dekatnya, Daud mengambil keputusan untuk membiarkan saja di mana tabut itu berada. Satu tempat tidak jauh dari situ telah ditemukan untuk menyimpan tabut itu, yaitu di rumah Obed-Edom, orang Gad. Nasib Usa adalah merupakan satu hukuman ilahi terhadap pelanggaran atas satu perintah yang paling nyata. Melalui Musa, Tuhan telah memberikan petunjuk yang khusus sehubungan dengan pemindahan tabut itu. Tidak ada seorang pun kecuali para imam turunan Harun boleh menjamahnya atau sekalipun hanya memandangnya tanpa penutupnya. Perintah ilahi adalah pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Terang besar Alkitab Bilangan 4 ayat 15. Para imam harus menutupi tabut itu, dan kemudian anak-anak kehat harus mengangkatnya dengan memegang alat pengusungnya yang diletakkan di dalam satu bulatan pada kedua belah sisi tabut itu, dan yang tidak boleh dipindahkan. Kepada Bani Gerson dan Merari yang bertanggung jawab atas tirai-tirai dan papan-papan serta tiang-tiang kemah suci,
Musa telah memberikan pedati dan lembunya untuk alat pengangkutan dari apa yang telah diserahkan atas tanggung jawab mereka. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Terang besar Alkitab Bilangan 7 ayat 9. Dengan demikian, di dalam membawa tabut itu dari Kiryat Yearim, ada satu pelanggaran yang langsung dan tidak dapat dimaafkan terhadap perintah Tuhan. Daud dan orang banyak itu telah berhimpun untuk melaksanakan suatu tugas yang suci, dan mereka telah mengambil bagian di dalam pekerjaan itu dengan hati yang senang dan sukarela. Tetapi Tuhan tidak dapat menerima pelayanan mereka, oleh karena itu tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya. Bangsa Filistin yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah telah menempatkan tabut itu di atas satu pedati yang baru pada waktu mereka mengembalikannya kepada Israel. Dan Tuhan telah menerima usaha yang telah mereka adakan itu. Tetapi Israel memiliki di tangannya satu pernyataan yang jelas tentang kehendak Allah di dalam segala perkara ini. Dan kelalaian mereka terhadap petunjuk-petunjuk ini merupakan satu penghinaan kepada Allah. Di atas diri Usa tertanggung satu kesalahan yang lebih besar, yaitu perbuatan yang takabur. Pelanggaran terhadap hukum Allah telah mengurangi kepekaannya terhadap kesucian tabut itu, dan dengan dosa yang belum diakui terdapat di dalam dirinya, ia telah berani di hadapan larangan ilahi itu menjama lambang hadirat ilahi. Allah tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah, tidak menerima cara yang sembarangan dalam memperlakukan hukum-hukumnya. Dengan menghukum Usa, ia bermaksud untuk mengingatkan Israel akan pentingnya memberikan perhatian yang ketat terhadap segala tuntutannya. Dengan demikian, kematian seorang dengan menuntun mereka kepada pertobatan akan dapat mencegah perlunya diturunkan hukuman ke atas ribuan orang. Saudara dan saudariku, ingatlah bahwa hukum Allah itu suci. Hukum Allah jangan dibuat sembarangan, apalagi dikatakan bahwa hukum tidak berlaku lagi karena telah dibakukan. Ingat firman Tuhan di dalam terang besar Alkitab Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, kata Kristus. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, kata Kristus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat atau yang kita kenal dengan 10 hukum Allah. Penghormatan kepada Allah ditandai dengan hormatnya kita kepada titah atau perintah-perintahnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.